sekarang subsidi yang paling efektif adalah subsidi transportasi publik, bukan BBM. Karena BBM ini krisisnya akan ada terus. Anggaran terkait dengan energi terbarukan itu di bawah 20%. Dari dulu tuh masyarakat udah makan kok. Dari dulu masyarakat sekolah juga pinter kok nggak. Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Kita udah nggak ada support, tapi kalau kita mau gerak sendiri kita ditahan gitu. Jangan kemana-mana. Berarti orang isunya 2029 adalah transportasi yang murah. Itu demand dari kelas menengah salah satunya. Ya, selamat datang di MTP, YouTube-nya Katalis, YouTube-nya Perspektif Orang Muda. Nah, hari ini ada dua direktur muda. Yang satunya lagi menteri, jadi satunya lagi double agent nih. Ada Mas Bima Yudhistira. Siap. Selamat datang, Mas. Makasih. Dan ada satu lagi Mas Hanafi, direktur IPC. Mas Yudhistira, direktur Celios. Sekarang menteri, Mas. Sibuk banget ya? Kayaknya ya. Double job tadi ya. Double job ya. Double agent. Mas, hari ini kita ngebahas masa depan subsidi di Indonesia. Kan kalau masa depan subsidi di Indonesia, khususnya energi ya, BBM, kemarin kan rame banget ya. Rame banget gara-gara harga BBM kita naik. Naiknya signifikan, tengah malam, tiba-tiba masyarakat bangun pagi kaget ngisi Pertamax, jeder, harganya belasan ribu, ya kan? Kalau kita ngebahas itu, kalau kita ngebahas misalkan gini, sebenarnya kalau misalkan pemerintah nggak mampu mensubsidi lagi, makanya dinaikin harganya ikut harga global, itu perdebatannya banyak tuh. Karena ini mengikuti harga global, terus juga ini juga diserahkan ke Pertamina, pemerintah ngelepasinnya, Pertamina yang ngelepasin ke pemerintah, jadi oper-operan tuh. Sebenarnya subsidi ini tuh kenapa masih disubsidi sih kalau misalkan emang ternyata ini problematik dan ribet dan ternyata pemerintah nggak punya anggaran gitu kan? Mau mulai dari siapa? Dari Menteri Keuangan ya, dan tata kelola ya, Kabinet Bayangan, Mas Bima? Ada dua jawabannya. Satu. Bahkan nggak ada urusan sama iklim sama sekali gitu. Alasan subsidi BBM. Yang pertama, tentu ini rentenya besar. Rente sumber daya alam tuh kan banyak tuh, ada batu bara dan nikel. Yeah. Tapi untuk yang BBM, apalagi impor, bahkan tanpa ada kilangnya, tanpa ada produksi di dalam negeri yang memadai, itu impor itu udah tinggal hitung-hitungan tuh. Yeah. Impornya bahkan yang lebih lucu lagi nih, impor tuh korupsinya karena kita nggak memproduksi RON sendiri, RON yang 90, akhirnya minyak kita dioper keluar, kita beli dari Singapura. Dari Singapura, kilangnya di situ tuh, nanti dikasih warna tuh di dalam negerinya. Berarti rente. Alasannya yang kedua, memang ada beberapa masyarakat di kelompok menengah ke bawah yang memang kalau dilepas begitu aja ke harga pasar, khawatir. Ya itu nggak siap. Tapi sebenarnya nggak siap terus ini sebagai perlindungan sosial gitu, subsidi BBM-nya, itu nggak disiapin transisinya juga. Jadi ada yang memang pengen nggak siap terus. Ada yang memang ada yang ingin mempertahankan sistem kayak gini terus, pakai terus aja impor dari luar. Betul. Oke, itu dari Mas Bima. Dari Mas Hanafi? Ya, saya kira gini ya, subsidi kita itu kan membengkak setiap tahun gitu ya. Dan DPR itu tiap tahun juga mengawasi kenaikan subsidi ini dan selalu memberikan persetujuan. Bahkan ketika ada kenaikan harga minyak, langsung disetujui aja gitu kan. Padahal kan ada lingkup kebijakan ya, selain soal BBM kan ada penjualan mobil gitu ya, ada transisi energi. Nah, artinya kan harus dibicarakan secara community gitu ya, secara ekosistem kebijakannya seperti apa. Nah, saya lihat ini belum ada melihat secara ekosistem kebijakan gitu. Jadi parsial aja. Oke, tadi menarik tuh pernyataan Mas Bima ngomong kalau misalkan kita nggak punya storage, kita masih ngambil dari luar. Khususnya RON 90 ke atas gitu kan. Di sisi lain yang punya storage anak bangsa kemarin lagi dikena kasus di PN Jakpus tuh. Sekarang mungkin kayaknya udah tingkat 2 ya, udah putusan kemarin. Nah, itu ada kaitannya nggak sih sebenarnya sih orang yang punya storage, kata beberapa profesor yang udah mengeksaminasi putusan hukumnya juga, itu adalah kriminalisasi tentang orang-orang yang punya storage, bahkan direktur Pertaminanya juga, ya kan, dan berapa pejabat terkait Pertamina masalah subsidi dan BBM energi nasional. Itu gimana? Ada hubungannya nggak, Mas Bima? Ya, ada hubungannya karena Celios yang salah satu menghitung kerugian tuh. Iya. Jadi posisi kita clear bahwa semua rente, mau tadi labelnya anak bangsa ataupun direksi Pertamina ataupun importir ya, kita hitung tuh semua. Maka ini salah satu putusan menarik karena putusan ini adalah
putusan yang mengafirmasi hitung-hitungan soal kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Sebentar. Kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara itu bukan kerugian mutlak ya? Ya, artinya begini, kalau kerugian keuangan ini kan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, dia mengaudit dampak pada APBN, subsidi, kompensasi. Kerugian perekonomian, ini berapa sebenarnya dampak, karena waktu itu kan ada yang oplosan dan lain-lain gitu ya. Tapi kami verifikasi ulang, sehingga pada waktu di pengadilan itu, saksi ahli ekonominya dari Selios tuh namanya Nailul Huda, dia memaparkan yang menghitung juga ya? Yang menghitung ya. Itu menghitung artinya efek dari ketergantungan rente impor dari BBM ini itu panjang sampai kepada kerugian mesin kendaraan bermotor, kerugian soal pengeluaran bengkelnya, timbalnya. Bensinnya juga bensin yang timbal kan, artinya dibandingkan dengan BBM di negara lain. Itu oplosan itu berbeda sama blending kan? Nah itu tuh, jadi itu ada istilah-istilah oplos, blending dan lain-lain. Tapi pada intinya, karena BBM jenis tertentunya tidak diproduksi di dalam negeri, maka di situ rentenya bekerja. Kita nggak pernah punya kilang yang serius. Tapi menurut saya, ini kan isunya jadi isu di dalam kotak ekosistem BBM. Impor, distribusi, kira-kira gitu. Nah, kalau di negara lain, itu udah lewat yang gini. Di negara lain, ekosistemnya tadi, transisi energi. Udah ngomongin ke depan. Iya, kita nih masih ngomongin hal yang purba. Makanya saya kasih tahu teman tadi yang jadi ahli di kejaksaan, ahli di pengadilan soal itu ya, kerugian itu. Bro, penting sih, ya kan? Kita ngebantuin pemulihan kerugian negara gitu ya, cari keadilan. Tapi ini kotaknya itu cuma kotak ini. Jadi ngobrolinnya kayak harganya berapa, tankernya berapa dan lain-lain. Ekosistemnya ekosistem fosil. Negara lain, bahkan Pakistan, ini contoh yang paling keren tuh. Pada waktu krisis energi karena ada perang di berbagai front, Ukraina sama di Timur Tengah gitu ya. Itu mereka udah langsung bilang subsidi yang paling efektif adalah subsidi transportasi publik. Jadi di Islamabad itu digratisin bus-bus di kota selama 1 bulan. Kita nggak ada tuh, diskursus itu hilang. Jadi diskursusnya BBM. Ini gimana nih caranya rente BBM-nya? Pindah aja nih. Kalau yang kemarin ada orang yang jadi tersangka, sekarang pertanyaannya apakah rente itu hilang? Enggak, ganti pemain. Tapi strukturnya masih struktur fosil. Menarik. DPR-nya juga ngutek-nguteknya di situ. Jadi saya kira ini kalau ekonomi BBM-nya masih begini terus ya kapan Indonesia bisa maju? Spanyol pada waktu COVID-19 dan krisis utang. Saya ingat banget tuh. MRT-nya itu digratisin. Apalagi buat pensiunan. Jadi tinggal nunjukin kartu mereka kan terintegrasi. Nggak kayak kita nih, ada IKTP. Tapi kita masih harus pakai My Pertamina buat ngecek subsidinya tepat sasaran apa enggak. Di negara lain ya udah ID card itu hak subsidi dan lain-lain melekat di situ. Bahkan mereka udah ngomongin bukan BBM. Karena BBM ini krisisnya akan ada terus. Bener. Satu krisis kita bisa lewatin, ke depannya krisisnya muncul lagi. Jadi kalau belajar dari banyak negara, sebenarnya solusi yang paling optimal dari masalah BBM ini, itu menghantam rente satu hal, tapi transisinya sehingga ada suatu saat masyarakat jangan bilang, saya nggak siap kalau BBM dilepas ke harga pasar dan lain-lain. Tapi ada alternatifnya. Benar. Nah di Indonesia ini kita nggak pernah ngomongin alternatifnya. Mana bus listrik? Di banyak daerah, bus-busnya juga masih bus-bus tahun 80-an tuh. Ya kan? Angkot-angkotnya itu Bogor lah salah satunya. Saya bilang kalau Bogor ini harusnya kalau masih ngandelin angkot gitu ya, angkotnya jadi elektrifikasi, terintegrasi. Itu banyak daerah akhirnya nggak punya imajinasi dan akhirnya muter-muter nih. BBM tepat sasaran, My Pertamina, ada CCTV. Di Nusa Tenggara Timur ada surat Mantaunya edaran. CCTV. Lebih parah lagi, di Nusa Tenggara Timur 2025 ada surat edaran gubernur. Boleh beli BBM subsidi asal bayar pajak kendaraan bermotor. Lebih nggak nyambung lagi. Ini rezim energi, ini rezim pajak kendaraan bermotor, gitu kan. Tapi digabung-gabungin aja suka-suka kepala daerah. Jadi kita tuh benar-benar miskin imajinasi untuk keluar dari kotak ekosistem soal fosil tadi. Apalagi tadi menarik Mas Bima bilang, udah ada tersangka yang katanya quote and quote mafia minyak dan lain sebagainya udah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata BBM kita masih bermasalah.
bahkan naiknya setelah itu, walaupun terlepas dari perang Ukraina, perang Timur Tengah dan lain sebagainya gitu kan. Berarti kan bukan di situ masalahnya. Bukan di situ, kita masih muter-muter. Transisi energi juga belum ada imajinasinya membentuknya kayak gimana. Apakah kita ngebayangin semua transportasi umum itu elektrik? Apakah kita ngebayangin udah nggak ada BBM fosil tapi semuanya pakai listrik gitu kan? Nggak ada. Semuanya rancangan. Nah kalau dari DPR gimana, Bang Raffi? Ya. Sejauh mana udah dipantau tuh pergerakan ini? Nah, transisi energi ini DPR kan mengagendakan dalam RUU EBT, energi baru dan energi terbarukan. Iya. Sepanjang pemantauan kami itu masa sidang kedua sampai masa sidang keempat, which is tahun ini, kurang lebih 8-9 bulan ya, itu hanya dibahas 2 kali. Artinya kan kalau memang mau serius menyambut pernyataan Pak Prabowo 100 gigawatt energi terbarukan, harusnya ini kan segera. Nah, ini cuma 2 kali, artinya kan partai-partai ini tidak bisa menyambut atau menerjemahkan keinginan dari Pak Presiden, satu, kemudian tidak bisa menangkap situasi global tentang kondisi energi global itu sendiri kan. Artinya semua negara mengarah ke energi terbarukan, ditambah lagi perang, ditambah lagi krisis-krisis yang lain, artinya kan ini harus segera gitu. Tapi kayaknya DPR nggak nangkep itu. Nah ini yang kita sayangkan gitu ya dari DPR ini. DPR-nya masih ngebahas RUU Polri, RUU TNI, RUU lainnya. Bahkan udah disahkan kemarin ya. Udah disahkan. Cepet kalau gitu-gitu ya Mas ya. Kalau yang lebih urgent untuk skala global bahkan lama ya, baru 2 kali dibahas. Ya ini kan RUU ini kan dampaknya meluas nih. EBT, katakanlah nanti ada revisi undang-undang oil and gas misalnya, migas, minyak dan gas. Nah, artinya kan ini dampaknya luas, harus segera direspon gitu. Bahkan di pengawasannya pun cuman paling banter itu DPR itu mengawasi rencana umum energi nasional. Which is itu pun tidak terlalu efektif ketika diterapkan karena kemudian dalam konteks energi PLN yang dipakai, RUPTL yang dipakai dibanding RUEN dan RUET gitu ya. Nah, ini kan pengawasan DPR belum bisa merubah atau ketika forum-forum pengawasan itu pun itu banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota DPR terhadap kenapa target energi baru terbarukan tidak tercapai gitu ya. Padahal itu penting dan mereka cuma mengeluhkan gitu ya. Ya ini yang menjadi seharusnya ada lompatan kebijakan gitu ya. Geraknya ya. Yang itu memberikan ruang gerak yang lebih luas dan memberikan ruang sempit untuk energi fosil gitu ya. Tadi kan disampaikan ini ruang untuk rentenya tinggi, bagaimana itu dipersempit saja gitu ya. Sementara untuk ruang energi terbarukan diperluas saja gitu. Jadi bicara ekosistemnya itu selesai tuntas, nggak lagi bicara parsial. Ya fosil doang parsial gitu ya. Bener nggak? Tapi pos anggaran buat energi fosil di ESDM sama buat energi terbarukan atau transisi energi itu masih jauh gapnya gedean yang fosil. Oh ya benar. Sepanjang pemantauan kami, anggaran terkait dengan energi terbarukan itu di bawah 20%. Selalu di bawah 20%. Entah itu untuk tenaga surya atau tenaga panas bumi dan lain sebagainya ya. Itu lebih kecil dibanding dengan alokasi untuk energi fosil gitu ya. Nah, terus respon dari DPR ngeliat itu lebih kecil? Saya kira yang terjadi itu keluhan gitu ya, dan mendahulukan dapilnya. Misalnya di dapilnya ada beberapa, misalnya ada 10 kecamatan, baru 3 kecamatan yang terelektrifikasi. Which is itu penting buat dapil, tapi kan di satu sisi harus melihat secara visioner gitu ya, karena ini kan kepentingan nasional dan kepentingan publik secara lebih luas gitu ya. Kalau ini Mas, masalah subsidi, anggaran subsidi kan DPR selalu ngebahas ini juga. Nah, concern saya adalah makin lama kan kita kalau misalkan pertama ngikutin harga global terus, itu bakal ada alasan buat naik terus, ya kan? Sementara ini kelas menengah nih tulang punggung negara nih ngisinya Pertamax sekarang. Pertama, Pertalite susah dicari sekarang. Kalau nggak habis, kedua yang antrinya panjang banget, ya kan? Mau nggak mau kita balik ke Pertamax. Nah itu pembagian anggaran subsidi untuk energi sekarang tuh gimana sih Mas kalau dari DPR?
Ya, kalau saya lihat sih anggaran kita terserap ke efisiensi untuk program-program besar. Contohnya? Ya, MBG, Oke. KDMP, dan lain Gentainisasi sebagainya. udah masuk belum, Bro? Belum ya? Ya, artinya sempit, ruang fiskalnya itu sempit untuk mengalihkan dari subsidi. Ya, segitu gitu. Kalaupun bisa dialihkan itu nggak banyak gitu. Oke. Artinya problem ini akan terulang kembali. Serius gimana Mas? Memantau sejauh mana Mas? Nah, ini makin lama kita makin kecanduan fosil ya. Nggak listriknya, nggak BBM-nya. Listriknya batu bara masih jadi prioritas paling utama. Sementara untuk BBM untuk transportasi itu masih juga prioritas. Jadi kalaupun ada reformasi subsidi energi, ini kalau nggak didorong di dalam APBN 2027, ini nggak akan ada perubahan signifikan. Jadi kayaknya memang isunya adalah lebih ke arah politik. Jadi ada kecenderungan BBM itu subsidinya naik signifikan, termasuk kompensasi pada Pertamina, itu jelang pemilu ataupun pilkada. Oke. Jadi waktu kita nggak banyak. Kalau 2027-2028 ini udah tahun politik sebenarnya kan, persiapan buat 2029. Udah manasin mesin semua nih. Iya, karena dianggap reformasi subsidi energi itu nggak populis. Padahal itu salah. Jadi kalau melihat banyak track record ya, kepala daerah gitu ya, ataupun yang levelnya mikro lah, levelnya misalnya di level BUMN. Dulu ada cerita Jonan kan, Jonan terkenal kenapa? Ignatius Jonan. Salah satunya adalah reformasi transportasi publik tuh. Kereta api, ya kan? Kereta yang tadinya masih pakai diesel, sebagian akhirnya jadi pakai elektrifikasi tuh. Jadi komuter lain itu. Artinya kan bisa tuh mendapatkan konstituen dengan cara-cara begitu. Jadi DPR-nya aja nggak kreatif. Jadi DPR itu bicara soal energi, itu paling mentoknya adalah dia pasang meteran listrik dari pasca bayar menjadi prabayar pakai token. Terus sebagian yang pakai hibah-hibah panel surya dan lain-lain, setelah hibahnya selesai, habis itu mangkrak. Itu kan banyak tuh kejadian di Pulau Nias tuh, ada banyak titik komunitas yang dapat itu pada saat jelang musim-musim politik. Setelah itu, begitu mangkrak, mereka bilang apa? Ini NGO dong tolong bantu untuk ngeriset panel-panel surya komunitas ini, ya kan? Karena dianggap sudah lewat musim politiknya, musim politiknya lewat. Artinya nih, kalau kita terus melalui yang namanya fossil lock-in, baik di sektor energi kelistrikan maupun BBM, ini akan menguras terus APBN kita, sehingga selalu ngomong bahwa APBN nggak punya uang. Makanya saya juga setuju sekali tadi, APBN kita sebenarnya uangnya ada, tapi uangnya salah kelola. Buat MBG bisa, buat Kopdes Merah Putih bisa. Kopdesnya bahkan sekarang saya lagi bikin rencana Kopdes berapa? 80.000 titik. Jadi tanggung jawab kita juga sekarang ya Kopdes ya? Kopdes itu 80.000 titik, itu bisa jadi gor olahraga, jadi tempat badminton. Dan bisa buat tempat kayak hajatan ya, tahlilan dan lain-lain. Artinya ada uang yang kebuang percuma, yang harusnya uang itu untuk mereformasi sistem subsidi dan kompensasi untuk energi, sehingga itu ciptain lapangan kerja di situ. Lapangan kerja nanti tinggal tanding nih, SPPG, MBG, Kopdes Merah Putih, atau kita dorong misalnya transportasi publik elektrifikasi. Jelas, orang disuruh milih apa? Disuruh milih transportasi publik elektrifikasi. Kenapa? Daya belinya bisa lebih kuat, orang tua yang daya belinya kuat, ini dalam ekonomi ya, dia keluar lebih banyak untuk bayar transportasi. Sekarang ada transportasi publik yang makin bagus misalnya, uang itu bisa buat meningkatkan gizi anak-anak, untuk bisa buat ekonomi lebih banyak berputar. Jadi kalau kita simulasikan antara 3 opsi tadi, reformasi subsidi ke energi terbarukan, KDMP dan MBG, juaranya adalah transisi energi. Swastanya juga bisa masuk di situ, komunitasnya juga bisa masuk. Ini 2 nih negara semua nih, KDMP dan MBG. Tapi kan diskusinya gini Mas, kan laparnya sekarang. Katanya. Salah itu. Yang tahu makanan terbaik orang tuanya. Orang tuanya pendapatannya harus naik. Dibantu gimana caranya? Menciptakan lapangan kerjanya. Dan bisa berkurang transportasi. Iya, tapi kata orang-orang itu proses. Bapaknya kerja dulu gini. Tapi anak-anak lapar sekarang gimana? Ya, kalau nggak dimakan makanannya? Gimana? Jadi makanan ternak kok. Ternak gak keracunan makannya itu Mas. Jadi dalam seminggu kita hitung 1,2 triliun. Itu jadi subsidi pakan ternak tuh MBG. Ya kan? Karena food waste. 1,2 triliun, bayangin. Kalau itu dijadikan untuk reformasi, dimulai dari kabupaten-kabupaten, mau reformasinya bentuk panel surya, untuk listrik, atau tadi untuk angkot-angkot itu yang tua tuh, yang asapnya nggak karuan itu, ngapain? Udah tahu lucu juga nih, angkotnya udah tua nih, angkotnya udah tua,
tapi ada uji emisi. Yang salah siapa? Yang salah yang bikin uji emisi. Yang uji ya. Saya beberapa kali ke Pemda ada tuh uji emisi angkot gitu ya. Ya saya bilang ini gimana nih? Jadi buang-buang duitnya dua. Buang-buang duit yang subsidi BBM-nya sama yang bikin uji emisinya tadi. Iya. Solusinya nggak kayak gitu. Jadi ada uang yang sebenarnya tersedia dengan fiskal yang semakin sempit, tapi uang itu harus dialokasikan ke tempat yang benar. Benar. Iklimnya dapat, masyarakatnya happy, lapangan kerjanya ada gitu ya. Orang juga transportasi publik, mobilitasnya jadi lebih bagus. Keberlanjutannya juga dapat. Iya. Nah, gini menarik nih Mas. Negara masih ngeluar subsidi gede-gedean buat energi, buat Pertalite kalau sekarang kan around 90 ke bawah. Tapi sementara di sisi lain 90 ke atas naik terus. Pertamax Green kalau nggak salah itu ngikutin harga global. Itu ada dampak ekonominya ke masyarakat nggak sih Mas? Satu disupport sama pemerintah PBN, satunya ya naik terus nih, gitu kan? Ya itu ada yang aneh tuh. Misalnya nih, Pertamax Green 95, tapi harganya kenaikannya jauh lebih mahal bahkan dari Pertamax. Berarti salah tuh identifikasi masalahnya itu. Yang bikin Pertamax Green 95. Isunya berarti apa? Masih mengandalkan BBM. Bioetanol ya, itu juga mahal. Bandingin kalau investasi transportasi publiknya yang bagus. Orang yang dari Jakarta Pusat kerjanya, rumahnya di Bogor gitu, rumahnya di Bekasi, rumahnya di Tangerang. Itu jauh lebih menghemat dari sisi emisi karbonnya. Itu jauh lebih menghemat transportasi publik yang bagus tadi ya. Itu bisa menghemat apa? Uang untuk beli misalnya kendaraan bermotor nih. Nah, jadi kita tuh dikotakan tadi sekali lagi, tesisnya adalah dikotakan pada kotak yang sangat kecil sehingga kita ngutak-ngutak. Yaudah deh, BBM-nya dicampur sedikit sama biodiesel, dicampur sedikit sama bioetanol gitu ya. Iya, itu tadi rente dan rente. Gak menyelesaikan masalah transisi energi. Biar ada green aja, bioetanol masukin dikit, depannya jadi bisa jualan pakai green ya kan. Akhirnya yang konsumsi green-greenan siapa? Udah jelas tuh, kendaraan bermotor sekarang yang tipenya adalah menengah ke atas. Iya. Jadi orang-orang kaya tuh. Iya. Dia punya mobil hybrid, dia punya mobil EV gitu kan. Mobil BBM-nya juga masih ada. Tapi biar lebih ramah lingkungan pakai yang Pertamax Green 95. Kitanya empet-empetan ke komuter lain jadi malah nggak bisa dapat manfaat juga dari subsidi-subsidi itu. Dari subsidi itu benar. Kalau di PC gimana Mas? Maksudnya ngelihat dari subsidi yang quote and quote tidak tepat sasaran lah kan. Maksudnya uang segitu mungkin bisa kita gerak ke depan transisi. Atau harusnya tuh yang sekarang diprioritaskan untuk ya pemerintah gerak aja dulu deh. Jangan cuma rancangan sampai sekarang nggak kelar-kelar. Komitmennya dari 2015 Paris Agreement kita udah oke nih, ya kan? Sekarang belum ada konkretnya gitu. Ya. Jadi kalau menggerakkan masyarakat itu kan pertama ada kondisi yang harus tercipta dulu. Yang satu keamanan pasti kan, supaya orang bergerak itu aman. Yang kedua, penggeraknya apa? Energi. Kemudian yang ketiga, harus sehat dong, biar bergeraknya juga lebih maksimal gitu kan. Nah, tiga ini kan sebetulnya persyaratan bagaimana negara ini bisa bertumbuh gitu ya, berkembang secara lebih baik. Tiga persyaratan ini. Oke lah, dari sisi keamanan kita udah terpenuhi semua nih. Polisi, TNI sudah bergerak, sudah tertata dengan baik. Nggak perlu duta-katik lagi sebetulnya ya, dengan persyaratan yang sekarang itu sudah cukup. Kalaupun ada revisi saya kira ya itu kita debatable gitu ya. Kemudian ya energi dan kesehatan ini seharusnya jadi satu tujuan utama bagaimana menciptakan energi yang itu juga sehat gitu ya. Kita pakai non fosil, energi terbarukan. Nah ini yang harus diprioritaskan karena kalau bisa menciptakan lapangan kerja dari energi, dari sektor kesehatan dan lain sebagainya, ini kan nantinya nggak perlu lagi kita mengutak-atik untuk program-program yang sebetulnya dari dulu tuh masyarakat udah makan kok. Dari dulu masyarakat sekolah juga pinter kok, nggak perlu makanan yang sekarang disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Jadi kayak seolah kita nggak perlulah ngakal-ngakalin masyarakat yang sudah pinter ini gitu ya. Yang dibutuhkan itu lapangan pekerjaan, yang dibutuhkan itu ekonomi yang baik, yang dibutuhkan itu energi yang murah. Seharusnya kan bisa diprioritaskan ke arah sana. Nah, tugasnya pembuat kebijakanlah mengkreasi, memikirkan bagaimana ekosistem kebijakan itu
saling mensupport satu sama lain kan. Bagaimana energi bisa murah, pekerjaan bisa didapat, ekonomi jadi nggak berbiaya tinggi dan lain sebagainya. Ini kan harus dipikirin. Iya. Ya. Ya, ngomongin subsidi juga nih. Kan kita udahlah, oke, misalkan kita yang udah aware sama transisi energi yang mau coba pelan-pelan geser ke panel surya panel. Kita nggak disubsidi untuk itu. Oke, mungkin subsidinya sekarang masih di fosil karena mungkin satu dan lain hal yang menurut mereka itu susah lah atau belum bisa bergerak lah. Tapi di sisi lain, kalau kita memasang sendiri di rumah, itu sekarang ada kuotanya, ada batasannya dari PLN. Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Kita udah nggak disupport, tapi kalau kita mau gerak sendiri, kita ditahan gitu. Jangan kemana-mana, udah pakai fosil dulu gitu. Itu gimana Mas? Dari Selis ada pandangan nggak? Kita tuh menemukan ya bahwa sebenarnya ada 20.000 lebih desa yang punya potensi soal transisi energi. Tapi selalu dijegal. Bahkan kalau dia punya energi skala komunitas, itu dimasuki sama PLN. Jadi kasus di Waisano tuh 2013 sudah ada panel surya. Meskipun hibah ya. Warga mintanya dirawat tuh panel suryanya. Tapi ternyata 2018-19 PLN masuk transmisinya. Padahal masih ada ribuan desa bahkan yang elektrifikasinya juga belum oke. Jadi pembacaan masalahnya ini hanya sebatas pada proyek. Hanya sebatas pada program. Jadi program yang sifatnya hit and run. Dianggap kalau sudah punya komitmen itu ya udah pasang terus tinggal. Perawatannya dan lain-lain nggak ada. Kalaupun ada masyarakat yang mau coba untuk bikin panel surya sendiri, dia akan berhadapan dengan kriminalisasi bahkan. Sekarang bukan cuma pakai kuota nih, tapi kriminalisasi. Kejadian di banyak tempat kan, di Bali. Kita aja di Selios nih kan punya di Jogja nih ada kantor. Atasnya panel surya, didatangin juga sama petugas, ditanya gitu ya. Ini listriknya nggak masuk ke dalam jaringan listrik PLN kan? Saya bilang nggak, ini off grid gitu. Tapi tetap aja, artinya buat mereka yang masang secara inisiatif aja deg-degan tuh. Bayangin tuh. Makanya kita mau nyelamatin diri. Maksudnya kita mau aware dan bergerak maju aja deg-degan kan? Iya. Ya nggak sehat berarti. Makanya opsinya yang terbaik adalah reformasi itu ada dua paling nggak. Reformasi PLN-nya dan reformasi Pertamina-nya. Dua ini harus ngobrol. Atasnya siapa? Atasnya adalah Danantara dan kementerian-kementerian soal energi. Ya. Ini kayaknya nggak ngobrol nih. Dulu juga pernah ada kejadian yang lucu juga tuh soal SPKLU. Kejadian lucu juga soal kompor listrik. Kata PLN. Kompor listrik solusi nih mengurangi impor LPG. Ya kan masih ngomongin soal energi tuh. Terus dari sisi Pertaminanya, waduh, ntar orang nggak pakai LPG lagi nih. Gimana sih gitu ya? Ngobrol aja mereka jarang kali. Benar. Nah, ngomongin subsidi juga, terus masalah dari subsidi yang konvensional ini aja, masalahnya tuh banyak banget. Nggak tepat sasaran lah. Itu pusing sendiri tuh. Nyari solusinya pakai My Pertamina lah, bahkan ada yang pakai CCTV, pakai surat edaran gitu-gitu. Sebenarnya core masalah subsidi itu nggak tepat sasaran tuh di mana, Mas? Mau siapa dulu? Mas Hanif ya? Di kebijakan sih, saya kira ya. Di desain kebijakannya gitu ya. Saya melihatnya di situ. Kita kan ada beberapa subsidi itu kan ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Gitu ya. Kalau subsidi langsung kan kayak di BBM ini kan, yang tidak langsung kayak semacam pupuk dan lain sebagainya. Nah, tata kelolanya itu banyak menyisakan lubang-lubang untuk orang bisa main. Sehingga dari situ, ketika disubsidi oleh pemerintah, harganya bisa turun pada saat di ujung produksinya itu. Tapi ketika masuk distribusi, itu nanti juga harga pasarnya akan berubah gitu kan. Belum tentu efektif gitu ya. Nah, makanya itu kemudian tata kelola harus dilihat nih. Mana lubang-lubang itu yang kemudian menciptakan rente-rente, atau kita mendesain, mereformasi semua desain kebijakannya ini. Nggak ada subsidi untuk fosil. Subsidinya hanya untuk energi terbarukan. Saya kira bisa itu. Yang nggak mau kan hanya beberapa pihak yang selama ini menikmati rentenya itu kan, baik itu swasta maupun BUMN kan gitu ya. Kalau BUMN kan jelas dia ada undang-undang dan memang dia dimandatkan untuk melakukan pelayanan itu kan. Nah,
Nah, beberapa pihak ini diselesaikan dulu oleh DPR, oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana kemudian mendesain sesuatu yang energi terbarukan itu masyarakat bisa terima dan masyarakat bisa menikmatinya gitu ya. Kan sekarang juga orang pakai motor listrik udah biasa, orang pakai panel surya udah biasa, dan swasta itu banyak yang siap ketika dibuka gitu. Iya. Untuk menyediakan panel surya banyak sekali gitu ya. Mungkin harganya beda-beda, nanti kan persaingan gitu ya. Nah, itu bisa nanti ketemu sendiri harga keekonomiannya kayak gitu kan. Sebenarnya menarik tuh yang mau dibahas sih, yang orang-orang dalam tanda kutip yang menikmati rente-rente ini. Cuma mau swasta, mau dari BUMN, cuma kan kita nggak banyak bahas ke sana. Karena ya tadi kita bahas lah, katanya tersangka-tersangka ini adalah mafia-mafianya. Buktinya nggak ada perubahan apapun yang signifikan sampai sekarang ya kan. Apalagi sekarang zaman rezim yang ketat sama anti korupsi, banyak orang yang dipenjarakan gara-gara kerugian negara dan lain sebagainya ya kan. Tapi sampai saat ini regulasi yang berjalan yang kita rasakan langsung nggak ada perubahan yang signifikan gitu kan. Kalau Mas Bima ngemantaunya subsidi yang tidak tepat sasaran ini, apa sih core masalahnya di mana sih gitu kan? Core masalahnya gini. Satu kan orang banyak ngutak-ngatiknya Pertalite versus Pertamax. Iya. Itu di segmen rumah tangga, ojol. Tapi isu yang paling besar itu sebenarnya bocor solar. Bocor solar industri. Itu terjadi di Sumatera, itu terjadi di Kalimantan, dan ini ngeri sekali mafianya. Mafianya sangat-sangat mengerikan karena kebocoran ini, solar ini kan selisihnya paling gede. Kalau Pertalite dengan Pertamax, ya itu ada selisih, tapi selisihnya masih lebih kecil daripada solar subsidi sama Pertamina Dex. Itu selisihnya gede sekali tuh. Yang satu sekitar 6 ribuan per liter. Yang satu lagi sempat pada waktu itu 26 ribuan per liter. Wah, ini selisihnya 20 ribu per liter. Dan ini akhirnya bocor. Siapa pemain bocornya? Satu, industri yang terkait dengan sawit, industri yang terkait dengan batu bara. Udah nyawit, udah nambang, ngebocorin subsidi. Jadi gudang-gudang itu kan terus-menerus, kita dengar sampai bosan. Ada gudang di Singkap, isinya drum-drum soal kebocoran solar dan lain-lain. Tapi framing dari pemerintah yang lebih dulu mau diatur, itu adalah yang retail-retail rumah tangga. Yang subsidi ini, yang untuk solar, yang industri besar, ini seolah nggak tersentuh. Jadi yang paling lucu adalah Pertamina kalau nggak salah pernah curhat pada waktu RDPU dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR, ini ada kebocoran yang besar sekali pada solar subsidi di luar Jawa. Kok Pertamina-nya malah curhat? Itu kan Anda itu harusnya. Iya. Kenapa aja di DPR yang harusnya nanya. Ini gimana kok tiap tahun komplainnya soal kebocoran solar subsidi? Jadi bayangin aja nih, kebocoran solar subsidi ini karena selisih harga jauh sekali dan sangat besar, ini yang membuat bocor subsidi. Kompensasinya juga begitu. Mana ada sekarang yang akhirnya bergerak, oke deh pakai Pertamina Dex gitu ya. Itu pasti mereka akan bilang, yaudah kalau kayak gitu kami akan PHK. Ngancemnya begitu. Kalau rumah tangga nggak bisa ngancem kan? Gimana ngancemnya? Paling demo gitu. Tapi kalau mereka industri-industri besar, bahkan ancamannya lebih ngeri lagi. Kami nggak akan dukung Anda di pemilu. Kami nggak akan ngasih uang untuk kampanye dan lain-lain. Itu alasan solar subsidi segede itu. Jadi bocor di hulu, tadi ya soal impor-impor BBM-nya, bocor di hilir. Jadi bocor semua. Jadi tidak ada satupun sumber daya yang kebocorannya masif seperti BBM. Oke, Mas, kalau kita mau kejar, kalau kita mau ngangkat masalah ini, mana yang harus kita push DPR? Yang ya sebenarnya sih secara logika ya Pertamina secara sebagai eksekutor ya, atau mungkin terkait lah gitu kan. Cuman DPR ini sejauh mana memandang atau memantau ini gitu kan, sebagai lembaga yang kita kasih mandat, Mas? Bingung nih jawabnya ini. Harusnya atau sejauh mana lah Mas temuan dari IPC yang terkait ini? Harusnya ada insentif dan disinsentif ya yang perlu dikembangkan dalam pengawasan DPR gitu. Permasalahan yang terulang tidak bisa diatasi setiap tahun. Harusnya kan ada disinsentif, entah itu berupa anggaran dan lain sebagainya. Nah itu saya kira desain itu yang belum ada di kita. Entah itu ada kebijakan baru dan lain sebagainya gitu ya. Insentif dan disinsentif ini perlu diterapkan dalam kerangka pemantauan atau pengawasan parlemen kepada mitra-mitranya ini. Kalau DPR juga aktif ya? Ya, maksudnya misalnya dikurangi anggaran separuh gitu ya. Itu akan sangat
mengganggu proses mereka gitu. Dan itu akan sangat, wah ini kalau dikurangi separuh bisa repot gitu ya, segala macam. Nah, skema itu saya kira perlu dikembangkan ya dalam konteks pengawasan parlemen, sehingga mitra-mitra kerja ini mampu menunjukkan keseriusannya ketika ada temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Iya. Saya kira itu sih. Atau gini deh, kalau misalkan ternyata biar nggak terlalu membebani masyarakat, gimana caranya subsidi ini itu apa ya? Biar gimana caranya biar kita nggak ketergantungan dari BBM fosil yang sekarang disubsidi besar-besaran sama pemerintah gitu, Mas. Iya, siapapun intinya ya, mau nyalek, mau jadi kepala daerah, bahkan mau jadi capres 2029, kalau dia bisa membawa reformasi subsidi energi untuk transportasi publik, kalau bisa transportasi publiknya didiskon besar-besaran, biar orang beralih ke transportasi publik yang lebih rendah emisinya. Oh itu pasti, secara elektabilitas tinggi banget. Secara masyarakatnya udah menganggap itu penting belum, Mas? Penting. Dalam artian, ini kan dia kan nangkep dari masyarakat. Kalau misalkan masyarakat udah menganggap ini penting, ini berarti seksi di mata masyarakat, mungkin itu bisa jadi bahan jualannya. Oh, iya. Tapi kalau ternyata nanti 2029 masih seksi makan gratis, masih seksi lapangan pekerjaan dari SPPG berapa ribu ini, masih seksi Kopdes ini bisa ngebangun desa dan lain sebagainya, itu gimana? Enggak. Saya kira akan ada perbedaan ya. 2029 itu suara dari kelas menengah yang akan menentukan. Oh gitu? Yap. MBG dan Kopdes itu isunya adalah 40% kelompok yang paling bawah. Pendapatan paling bawah-bawah. Yang mereka melihat, oke, kami butuh MBG dan lain-lain. Itu yang paling bawah. Tapi yang kelas menengah ini, itu jumlahnya sekitar 200 juta orang. Pemilih kita ada di mana? Sebenarnya kelas menengah. Di kelas menengah. Iya, dan ini yang paling gak diperhatiin. Kebutuhan mereka apa? Salah satu pendorong inflasi yang tertinggi itu sektor transportasi. Apalagi dengan ada harga BBM naik. Iya. Opsinya apa? Ya opsinya tadi, pindah kepada transportasi publik. Feedernya lebih bagus, transportasi publiknya terintegrasi, Ekosistemnya disiapin, dan isunya kan sekarang agak mengerikan di banyak daerah, terutama di pemerintah daerah yang kekeringan fiskal. Iya. Salah satu yang mau diacak-acak ini, atau disesuaikan adalah kenaikan tarif transportasi publik. Jadi aneh nih. Benar. Transjakarta. Jakarta sempat mau dinaikin kan, Oh tapi jadi ya. rencananya. Oh iya kita demo dulu tuh. Jangan dong. Tapi kan Jakarta di daerah lain ini transportasi publik itu retribusinya kah ataupun subsidi dari pemerintah daerahnya ini pasti kan akan berkurang. Berarti orang isunya 2029 adalah transportasi yang murah. Itu demand dari kelas menengah salah satunya. Karena kalau kelas menengah ini terus-menerus bayar energi dengan harga yang mahal. Sekarang gini, opsinya kan transportasi publik atau pakai ojol atau pakai kendaraan pribadi. Tapi dimurahin gitu ya. Nah, tapi kalau kendaraan pribadi, isunya adalah kita kredit kendaraan pribadi, motor ataupun mobil, suku bunga bakal naik ke depan. Jadi nggak ada opsi lain, harusnya opsinya transportasi publik, terelektrifikasi. Tapi transportasi publik ini terlalu kecil nggak skupnya? Dalam artian cuma kota-kota besar, terus daerah-daerah kecil, daerah-daerah yang belum terlalu terintegrate, itu gimana, Mas? Oh iya, itu kan masalahnya kita. Masalahnya kita adalah transportasi publik yang lumayan bagus adanya di daerah Jakarta. Benar. Bahkan Bodetabeknya, Bogor, Depok, Tangerang. Udah angkot itu lagi. Itu kacau juga. Dan masyarakat yang ada di pedesaan gimana? Masyarakat yang ada di pedesaan, itu dia. Kenapa tidak ada koneksi transportasi publiknya sampai kota? Di negara-negara lain, itu desa udah pakai transportasi publik. Gitu. Nah ini kan kalau kita petakan masalah transportasi ini, itu yang membuat kenapa ASN itu banyak yang di WFH, terutama ASN kementerian. Berarti signifikan dong. Mereka juga berarti punya kajian dari sisi pemerintah, kalau ASN itu WFH setiap hari Jumat, itu akan ada penurunan konsumsi BBM. Kan pernah tuh gitu. Iya. Berarti kan isunya adalah menekan konsumsi BBM. Tapi jangan semua daerah di WFH nanti ekonomi nggak muter. Maka solusi finalnya adalah transportasi publik. Meskipun mulainya dari urban, di perkotaan, gitu ya, berlahan di pedesaan. Tapi saya nggak ngelihat solusi final lain, pengalihan subsidi BBM yang buat fiskal berdarah ini, itu kepada subsidi transportasi publik. Kalaupun misalkan di sektor pertanian ada yang pakai traktor masih pakai diesel, nelayan pakai diesel, energi terbarukan masuk di situ. Bisa. Makanya 100 gigawatt itu kan menggantikan desa-desa yang pakai diesel. BBM juga tuh. Pakai solar dan lain-lain itu digantikan dengan energi alternatif. Nah ini kalau nyambung semua, transportasi publik kita dapat, desa-desa yang belum ada elektrifikasinya atau masih pakai genset yang berisik banget pakai solar itu
itu pakai 100 gigawatt, inilah sebenarnya energi terbarukan yang ideal, Oke. yang bagus. Pertanyaannya emang possible 100 gigawatt itu? Harus tekan. Dalam Nah, berapa sih sisa waktunya sekarang? oh kalau 3 tahun? oke, 100 gigawatt saya juga menyaksikan karena sampai sekarang nggak dapat kajian ya kan soal itu. Tapi yang jelas disebutkan oleh Kementerian SDM 17 gigawatt untuk tahap pertama. Itu pun juga gede banget ya. Iya, itu Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang kapasitas listriknya kan 130 gigawatt. ya. Ya. Jadi 100 Itu berapa gigawatt. puluh tahun? 80 tahun, Mas. Iya. Tapi kalau masalahnya pendekatannya adalah 100 gigawatt ini sebagai komitmen untuk mengaliri desa-desa yang belum ada listriknya. Nah, kalau dari situ jawabannya, maka memang harus mengganti dengan energi terbarukan skala komunitas. Jadi kalau menurut saya sih ini kayak puzzle. Bahkan rencana tadi belum ada di RUPTL. Rencana soal transportasi publik elektrifikasi juga sepotong-sepotong. Dan di tengah kondisi fiskal Pemda yang lagi bermasalah. Maka mau nggak mau ini harus ada intervensi dari DPR dan intervensi dari pemerintah pusat. Ya. Baik lagi ke subsidi tadi. Subsidi ini kan sekarang kan kita, bukan kita lah. Fiskal kita lagi ngap-ngapan lah. Semua dana desa ditarik-tarikin. Terus kita harus tetap menyuplai subsidi besar-besaran yang katanya kadang nggak tepat sasaran dan lain sebagainya. Terus subsidi yang ideal itu sebenarnya kayak gimana, gitu kan? Subsidi yang ideal tuh implementasinya biar tepat sasaran, biar nggak bocor dan lain sebagainya, gitu kan? Banyak pemain-pemain di tengah-tengah sini tuh, itu harusnya kebijakannya tuh gimana? Atau bayangan imajinasinya lah gimana, Mas Hanif? Iya, sekarang itu kan subsidi untuk listrik ya terutama. Pembangkit itu kan nggak di bawah PLN langsung. Dia punya orang-orang pribadi gitu ya, pengusaha-pengusaha. Nah, PLN beli. Jadi memang kalau saya lihat tuh tata kelolanya tuh dipotong gitu ya, dari penyedia, dari produksinya, kemudian distribusinya, kemudian sampai end usernya itu terpotong gitu ya. Nggak integrasi semuanya gitu ya? Iya. Artinya pengelolaannya beda-beda gitu ya. Nah, saya kira ini kan jadi peluang untuk rentenya cukup tinggi ya, sehingga banyak kebocoran subsidi di sana. Nah, saya kira memang solusi idealnya sekarang itu ya gimana ya? DPR sendiri ada konflik kepentingan di sana. Gitu ya. Ada banyak konflik kepentingan di sana. Itu rekomendasi yang ideal lah buat dilempar ke DPR nih, buat bahas yang penting-penting. Ini yang penting. Ya, kalau untuk yang penting-penting ya solar sama Pertamax ya. Solar sama Pertamax ini kan banyak, sama ini Pertalite maksud saya. Solar sama Pertalite ini kan yang paling dibutuhkan masyarakat. Nah, saya kira dan pencegahan kebocoran di sini yang paling diutamakan, saya kira yang pertama ya. Kemudian yang kedua, realokasi anggaran. Artinya anggaran-anggaran yang DPR perlu mengevaluasi berbagai anggaran itu yang sekiranya tidak efektif dan menimbulkan masalah, masukkan saja ke subsidi gitu ya. Dan sehingga subsidi ini ada ruang fiskal yang lebih luas dan lebih leluasa untuk menentukan bagaimana mendesain kebijakan subsidi ini. Mas Bima, kalau misalkan punya rekomendasi, saya lihat punya rekomendasi buat DPR untuk memantau subsidi ini agar tepat sasaran, agar tidak kecolongan banyak, apalagi tadi Mas Bima sempat menjelaskan tentang solar kan yang gapnya ternyata gede banget dan yang nggak terpantau sama media, sama orang banyak lah gitu kan. Karena kita fokusnya ke Pertalite sama Pertamax. Ada apa Mas rekomendasinya Mas buat DPR Mas? Rekomendasinya jelas ya bahwa masalahnya bisa jadi bukan undang-undang aja, tapi masalahnya soal penegakan hukum. Jadi DPR Komisi 11, komisi yang terkait dengan energi gitu, dan juga komisi yang terkait dengan penegakan hukum, itu bahkan harus bikin pansus menurut saya untuk yang solar Komisi subsidi. 12, Komisi 3, itu berarti harus betul. Iya. Itu untuk bikin kayak semacam pansus, ini membereskan masalah ini. Jadi selama ada perusahaan yang bocor soal solar subsidi, itu langsung tuh nggak boleh menerima insentif biodiesel, nggak boleh dapat izin ekspor kalau dia sawit atau batu bara gitu ya, dan dendanya dibikin mahal sampai dia bisa tutup sementara. Dan di dalam konteks transisi energi ini memang DPR harus percepat tuh soal rancangannya itu energi terbarukan. Dan ada teman-teman juga yang mengusulkan soal perlindungan
masalah iklim dan lain-lain. Itu mungkin bisa dibahas juga sebagai satu paket gitu ya. Sebagai satu paket untuk mereformasi subsidi energi sampai level yang paling kecil. Kalaupun misalkan sekarang kita masih bergantung pada BBM, ini sampai kapan? Jadi harus ada time limitnya. Nah ini yang DPR bisa push di situ. Jadi bahkan ada pasal khusus misalkan RUU Migas termasuk ya di situ bahwa ada limit kita bisa melakukan produksi soal BBM ini. Tapi juga jangan masuknya nanti ke gas fosil, ini sama aja. Tapi langsung masuknya loncat kepada transisi energi. Nah itu harus ada semacam, bukan, saya nggak mau ngomong omnibus ya, tapi paket undang-undang soal transisi energi itu secara menyeluruh. Iya, tapi kan kita secara energi listrik aja kita baru bangun lagi tuh PLTU ya kan? Oh iya, itu salah. Maksudnya kita kan berharap atau mungkin kalau bisa yang udah ada di pensiun dinikan, ya kan kalau emang kita mempercepat. Ya. Jadi udah fokusnya ke depannya mikirnya ke sana, udah PLTS gitu. Sekarang malah masih dibangun PLTU. PLTU itu berapa lama durasi pakainya Mas? Efektif kerjanya tuh biar kita bisa ngitung nih. Oh iya. Berarti sampai berapa tahun ke depan kita masih pakai ini gitu kan. Problemnya kita udah pernah bikin kajian soal Toxic 20 ya, 20 PLTU yang umurnya tua-tua. Ini jadi pertanyaan, karena pemerintah selalu memaksa PLTU itu nggak pernah mati. Umurnya selalu diperpanjang dengan co-firing dan lain-lain, dengan repurpose, refurbish, banyak bahasa-bahasa itu. Ada yang dicampur sama biomass gitu ya. Jadi umurnya yang harusnya dia stop 15 tahun, diperpanjang. Bahkan ada yang sampai umurnya 30 tahun beroperasi sampai hari ini itu masih ada. Jadi selama kita juga parsial, ini nggak dipotong, nggak diamputasi dulu nih. Harus diamputasi soal PLTU-nya. Ini kita akan melihat bahwa listrik yang dihasilkan dari PLTU akan selalu dianggap murah. Padahal nggak. Iya. Karena teknologi untuk meremajakan umur PLTU sebenarnya lebih mahal daripada langsung pakai transisi energi. Belum living cost-nya masyarakat, customer-nya ya kan? Itu BPJS Kesehatan. Iya. Ini kami estimasi akan bocor luar biasa besar. BPJS Kesehatan karena efek dari polutan PLTU itu akan membuat klaim BPJS Kesehatan itu tinggi sekali. Dan ekonomi kita nih 2045 mau dibilang Indonesia emas gitu ya. Nggak ada lagi orang muda yang akan kerja produktif karena sakit-sakitan. Karena dia tinggal di sekitar PLTU batubara. Ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin transisi energi, Mas, ini kan kita masih mandek di rancangan. Kita mau nagih ke presiden juga susah karena mereka masih bisa bilang masih dirancang, masih diobrolin. Kita mau nagih ke Pak Bahlil juga susah. SDM masih menunggu bola dari DPR gitu kan. Dari pantauan di PC, Mas, sejauh mana ini rancangannya udah berjalan? Oke, tadi dimention baru 2 kali. Dari poin 2 kali rapat itu udah ada kemajuan nggak? Atau bahasanya masih itu aja gitu? Atau dan mereka terakhir ada target nggak? Ini jadinya kapan gitu? Sebetulnya cuma satu materi aja sih yang masih belum ketemu antara fraksi-fraksi dengan pemerintah ya, yaitu menggunakan jalur distribusi listrik yang oleh PLN. Apa bahasa ini ya tuh? Transmisi terbatas ya, berbagi transmisi terbatas. Ya, berbagi transmisi. Nah, secara terbatas. Belum ketemu. Sisanya udah ketemu, maksudnya udah banyak disepakati. Cuman satu hal ini aja yang memungkinkan ini belum selesai. Nah, kalau kami melihat sebetulnya bukan belum selesai, tapi ada beberapa kepentingan di balik kepentingan formal yang belum didiskusikan dan belum ketemu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, saya kira kita semua sepakat lah bahwa transisi energi ini penting gitu ya, dan dimulai dari mana? Dimulai dari penghentian yang fosil juga. Dulu kan sempat ada isu soal ini pensiun dini. Pensiun dini, dan itu pun bukan pensiun malah nambah kan. Iya, malah lebih baru. Ini kan jadi masalah. Dan kalau kita lihat kecenderungan DPR yang sekarang untuk membentuk pansus gitu, masih bisa sih. Masih bisa, tapi DPR berani atau tidak. Lalu terakhir periode kemarin itu cuma satu aja pansus yang kebentuk, dan itu pun di akhir periode. Apakah DPR yang sekarang berani atau tidak? Nah, ini yang perlu dijawab oleh DPR sendiri. Benar. Ini, karena kalau nggak ada pansus-pansus ini, rapat-rapat biasa saja gitu ya, itu nggak akan dalam gitu ya, selesai, menguap. Dan nggak akan kemana-mana. Mereka udah ngomongin targetnya kapan ini selesai rancangan? Mas, dia selalu bilang tahun ini selesai. Tahun ini tuh dari tahun 2025 ngomong gitu? Ya, bahkan dari periode sebelumnya. Nah, ini yang perlu saya kira perlu
dorongan yang lebih kuat, bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari partai-partai itu sendiri. Energi itu basic loh. Basic needs. Basic need. Dan kalau tidak ada pembicaraan yang matang, terus tidak ada persiapan, Indonesia bisa jadi akan jadi negara yang akan sangat mundur sekali gitu ya. Iyalah, Cina udah kemana, India udah kemana, India kemana, terus negara-negara yang dulu kita anggap negara berkembang udah kemana. Kita Vietnam persiapan aja nggak berani gitu ya. Memutuskan ini kita persiapan butuh lapangan kebijakan gitu ya. Iya. Yang bisa ditanam berbagai hal di atasnya kan seperti itu. Atau sederhana imajinasi mau bentuknya kayak gimana pun kita nggak dapat narasinya apa kan? Iya, nggak dapat kita. Mereka cuma bilang kita berkomitmen bikin 100 megawatt dan lain sebagainya gitu kan? Iya, komitmen kita banyak. Paris Agreement, soal transisi energi, banyak sekali komitmen kita. Tapi kan yang mau kita lihat kan bagaimana implementasi komitmen itu kan di level cetak nasional. Berarti belum ada janji konkret ini terkait Komisi 12 berarti ya? Komisi 12, kemudian juga komisi untuk anggarannya Komisi 11, Komisi 3 yang terkait hukumnya. Oke, kalau gitu besok kita undang salah satu perwakilan anggota dari Komisi 12 atau Komisi 3 atau Komisi 11 terkait anggaran. Tapi terkait kebijakan kayaknya lebih ke Komisi 12 ya? Komisi 12. Iya, besok kita coba undang sini. Berani nggak buat menjelaskan ini, kita tagih janjinya gitu kan? Oke. Rancangan ini sampai mana rancangannya gitu. Mas Bima, gimana Mas ngeliatnya Mas terakhir masalah subsidi ya permasalahannya problematikanya sangat banyak kan. Bocor di lapangan lah dari skala kecil, maksudnya masyarakat bisa ngebikin barcode sendiri katakanlah gitu kan, dari skala besar industri yang bisa kebocoran segede itu. Dan negara tetap kayak pura-pura nggak mau tahu, dalam artian mereka tetap aja ngeluarin APBN gede-gedean gitu kan. Sudah kan ditagih janjinya atau ditagih untuk transisi energinya nggak ada sama sekali kegiatan atau gerakan yang konkret gitu kan. Apa Mas rekomendasi terakhir buat pemerintah, buat DPR, menteri terkait lah? Menurut saya sih rekomendasi teknis udah banyak ya, studi udah banyak. Jadi kita butuh dukungan politik memang. Dukungan politik itu bisa dihubungkan dengan para konstituen. Karena kalau sampai terjadi krisis energi, terjadi blackout di mana-mana, karena salah desain dari sisi kebijakan energinya, kalau terjadi efisiensi anggaran yang sangat parah, misalnya, dan sekarang udah parah juga sebenarnya, efisiensi anggaran di daerah, maka ada satu titik, kita udah terlambat tuh gitu. Jadi ini biayanya akan sangat mahal, biayanya akan sangat besar, dan dukungan politik itu atau dorongan politik ya, political will ini yang harus disuarakan oleh banyak pihak. Jadi pihak yang menggugat soal makan bergizi gratis harusnya ngomong energi juga. Pihak yang menggugat misalkan soal kebakaran hutan, pihak yang soal blackout dan lain-lain itu harus dirajut. Kemarin terakhir di Palangkaraya ya ada peternak ayam yang merugi luar biasa besar karena terjadi blackout gitu ya. Dia protes di depan PLN. Itu sebenarnya mulai ada muncul riak-riak, masyarakat udah berani mempertanyakan hak kami untuk mendapatkan energi yang andal, artinya 24 jam dia bisa hidup, tapi juga energi yang bersih. Karena nanti kita nggak akan fair, kita melakukan reformasi subsidi energi, tambangnya semakin banyak dikeruk di Kalimantan, listriknya mati di Sumatera gitu ya. Jawa pun juga sebenarnya sebagai konsumen energi yang terbesar juga mendapatkan energi yang kotor tadi. Jadi menurut saya kotaknya harus diperluas menjadi kotak reformasi subsidi energi dan fiskal secara keseluruhan. Ya jangan sampai kita akhirnya terjebak pada begini. Muter-muter lagi. Yaudah yang hijau ya, akhirnya ada dulu namanya budget tagging. Jadi lari maraton itu disebut aktivitas hijau. Jadi kalau kementerian bikin lari maraton gitu kan, jalan-jalan bareng itu disebut sebagai rendah emisi. Dianggap sebagai kontribusi pada kegiatan hijau. Jadi nggak bermakna sama sekali kan. Tapi partisipasi bermakna, saya mungkin titip ya sama teman-teman IPC juga yang mungkin banyak ke parlemen gitu, bersinggungan dengan legislatif. Partisipasi bermakna itu harus mendudukan energi itu sebagai hak, bukan hanya sebagai konsumen. Jadi hak untuk memakai energi, tapi juga hak memproduksi energi. Jadi tidak semua harus disentralisasi, semua energi itu urusannya Bahlil. Tuh. Mantap. Mas, dari Mas Hanafi, terakhir buat apa lagi nih DPR? Kita nunggu DPR juga kayaknya
nggak ada konkretnya juga ya kan, tahun ini sampai 2026 nggak ada juga. Atau misalkan Mas Hanafi punya kesempatan lah buat ngedorong ini atau memprioritaskan mana duluan nih yang harus didahulukan biar konkret atau gambaran jelas, apa Mas? Ya, sahkan RUU ETT. Yang kedua, susul dengan revisi RUU Migas. Yang ketiga, kembangkan RUU keadilan iklim untuk menaungi yang lebih luas. Oke, thank you Mas Bima, thank you Mas Hanafi. Semoga ini nyampe ke Pak Bahlil atau mungkin ke Komisi 12 atau mungkin ke Pak Presiden langsung kalau nonton podcast ya kan Pak. Ini juga ada hal-hal yang lebih penting daripada MBG dan Kopdes, Pak Sinergi ini ke seluruh masyarakat, bukan cuma anak-anak yang lapar dan miskin, Pak. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, Perspektif Muda, Katalis, jangan lupa untuk share, like video ini, sampaikan ke teman-teman, ke semua orang yang mungkin nanti bisa ngelihat dan akhirnya aware kalau transisi energi itu bukan cuma masalah kaum-kaum elit, tapi ke masalah kaum kita semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan kita coba undang perwakilan anggota Komisi 12 untuk hadir di sini.